Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Grace dengan NIM 2002102051004 akan menjelaskan tentang kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas. Kebiasaan inovasi adalah desakan dalam diri untuk selalu mencari berbagai kemungkinan atau kombinasi baru yang tepat dijadikan perangkat dalam menyajikan barang dan jasa bagi kemajuan masyarakat. Hal itu dikutip oleh Suparman Suhamijaja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Safira Nur Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safira Nur Alivia, NIM 2002102105123. Di sini, kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas dapat dilakukan dengan kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Seorang guru harus memiliki tujuan hidup yang jelas terlebih dahulu. Melalui tujuan hidup yang jelas, terkadang guru akan memasukkan orientasi masa depan terkait apa yang akan dilakukan pada sela-sela tujuan hidup tersebut. Jadi, kita ini harus mempunyai tujuan agar jelas ke depannya akan bagaimana. Selanjutnya akan saya jelaskan tentang kemampuan memotivasi diri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ferana Fiatu Zahra, NIM 20021020051008. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan memotivasi diri. Motivasi diri pada seorang guru sangatlah penting untuk dimiliki, karena bagaimana guru dapat memotivasi orang lain jika memotivasi diri sendiri saja tidak bisa. Dan mengingat bahwa motivasi adalah suatu hal yang mampu menumbuhkan semangat demi terciptanya tujuan. Seseorang yang memiliki kemampuan memotivasi diri dengan baik cenderung akan mempunyai mental yang kuat dan tidak mudah untuk dikalahkan. Jadi seorang guru itu harus mempunyai motivasi diri sendiri dulu sebelum kita bisa memotivasi orang lain. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imra'atul Wula Fatmawati, NIM 2002020051094. Di sini saya akan menerangkan kemampuan untuk berinisiatif dan kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas. Kemampuan untuk berinisiatif. Sikap inisiatif dapat pula diartikan sebagai pemikiran kreatif yang memunculkan ide-ide baru demi terlaksananya suatu kegiatan pembelajaran yang lebih berbeda dari lainnya. Kemampuan inisiatif ini sangat baik dimiliki para guru agar dirinya selalu mampu mengembangkan kepandaiannya dalam hal mengembangkan sesuatu yang baru. Kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas. Kita sebagai pendidik harus memiliki kreativitas karena dengan kreativitas kita dapat berinovasi, seperti menemukan dan membuat karya-karya baru dan ide-ide baru. Sekian, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fairuz Firdausi dengan NIM 200210205126. Saya akan menjelaskan kemampuan mengatur waktu dan membiasakan diri. Sebagai guru, harus dapat mengatur waktunya, yaitu di mana waktu guru dalam memberikan pelajaran di kelas. Tapi pada saat tertentu, guru tidak harus memberikan pelajaran saja, tapi juga dapat memberikan motivasi ataupun pengarahan. Kemudian membiasakan diri. Membiasakan diri itu penting, seperti membiasakan diri terhadap hal-hal yang baik. Apalagi guru harus terbiasa dalam membiasakan diri seperti bagaimana cara berbicara yang baik dan bertingkah laku yang baik. Jadi seorang guru harus dapat membiasakan diri dengan hal-hal yang baik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafia Afifah dengan NIM 20021020051111. Di sini saya akan menjelaskan kemampuan yang dilandasi dasar-dasar keagamaan. Jadi, seorang guru itu akan menjadi pribadi yang baik apabila kemampuan yang dimilikinya tersebut diwujudkan pada rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kemampuan yang dilandasi dasar-dasar ini, keagamaan cenderung akan membuat setiap orang merasa lebih tenang, tidak sombong, dan dapat bertindak dengan tidak gegabah, sehingga hasil yang akan diperoleh jauh lebih baik atau bahkan dapat maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nabilatul Mufidah, NIM 20021020205060. Di sini saya akan menjelaskan tentang kemampuan mengambil hikmah dari pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk. Pengambilan hikmah dari pengalaman baik maupun buruk merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki seorang guru. Melalui pengalaman-pengalaman tersebut, mereka akan mendapat banyak pelajaran yang kedepannya bisa digunakan untuk memperbaiki setiap apa yang seorang pendidik lakukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah teman-teman ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang kita jelaskan saat ini? Menurut saya, guru itu kemampuan yang dimiliki itu sangatlah banyak. Dan kita itu memang tidak harus dituntut untuk memiliki kemampuan itu semua. Tapi setidaknya kita harus bisa melengkapi kemampuan itu satu persatu, atau kita harus berusaha untuk selalu menunjukkan yang terbaik untuk murid ataupun orang lain. Kita harus bisa mencontohkan hal-hal yang baik. Selanjutnya saya akan bertanya, apakah kemampuan-kemampuan ini ada dasarnya maupun dari Bagaimana, Vera? Mungkin ada yang bisa menjelaskan dasar-dasarnya kenapa bisa kemampuan ini disimpulkan menjadi seperti ini. Kan tidak mungkin kemampuan itu hanya muncul di permukaan gitu saja, tidak ada yang menciptakan ataupun mendefinisikan gitu. Apakah ada yang tahu? Mungkin silakan teman-teman. Nur Alifia bisa menjelaskan penjelasan yang tadi didiskusikan. Safira. Jadi menurut buku yang saya baca, kemampuan yang ada di wirausahaan ini, di sini kompetensi dalam mengusahakan dan memperjuangkan terciptanya kehidupan sekolah yang baik, mau dan mampu bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, memiliki motivasi untuk sukses dan mengolah lembaga dan pimpinan yang dipimpinnya. Dan tentunya pantang menyerah dalam setiap usaha peningkatan kualitas pendidikan di sekolah maupun madrasah atau lembaga yang mereka pimpin. Dalam peraturan ini, Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin menyanggah atau menambahkan dari teman-teman sekalian? Mungkin teman-teman sekalian. Ya, bagaimana? Grace, Ann? Mungkin Vera mau menambahkan lagi. Karena saya yang bertanya, mungkin saya tidak bisa menambahkan karena saya kurang tahu sebelumnya. Tapi setelah dijelaskan oleh Safira, saya sudah paham. Mungkin teman-teman yang lain itu ingin menyimpulkan. Nah, saya barusan tahu ini ada pakar kewirausahaan yang menjelaskan bahwa selain kemampuan itu tadi, merumuskan tujuan hidup. Merumuskan tujuan hidup itu diperlukan adanya perenungan dan koreksi yang kemudian dibaca dan diamati berulang-ulang sampai dipahami apa yang menjadi kemauannya gitu. Itu kemampuan memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekad kemauan yang besar. Selanjutnya, jika ada murid yang ingin
Jika ada guru yang malu-malu untuk mengajar ke muridnya karena belum terbiasa atau karena baru pertama kali, misalnya itu adalah teman kita sendiri, maka kita sebagai teman sesama guru harus bagaimana? Mungkin harus memberi pengalaman atau terjun ke lapangan terlebih dahulu untuk melatih mental kepedeannya agar tidak kaku ketika mengajar murid-muridnya. Apakah seperti itu, Mbak Vera? Itu mungkin ada yang bisa melengkapi gitu. Kalau memberikan pengalaman kita tidak bisa karena orang itu sendiri yang harus menjelajahi pengalamannya sendiri seperti itu, Mbak Grace. Iya, maksudnya tuh terjun ke lapangan langsung gitu loh, Mbak Fer. Oh iya. Sebelum diangkat menjadi guru kan kita juga pasti melakukan pelatihan terlebih dahulu. Ya, itu maksud saya. Iya. Gitu loh. Oh begitu ya. Jadi kita itu memang ditempa mental supaya tidak malu-malu gitu. Kayak ospek gitu. Iya, biar. Ya. Apakah ini sudah 30 menit? Berikan contoh ke murid-muridnya. Masa gurunya sendiri nggak pede? Nanti gimana muridnya? Sedangkan guru kan harus memberikan contoh yang baik bagi muridnya. Jadi harus pede-pede aja. Mau nggak mau harus pede. Tentunya kita harus menguat ya. Sebelum terjun kita harus menguasai materi supaya dalam mengajar juga fine-fine aja gitu. Mohon maaf untuk teman-temannya lain, apakah ada yang ditanyakan atau menyanggah? Mungkin Mbak Ulan atau Nabila Fairuz atau Mbak Vida atau Mbak Lavi. Silakan. Menurut saya sih ditemani saja ya, ke kelasnya itu ditemani. Tapi ya jangan dimalu-maluin gitu. Iya, karena biar gak malu-maluin juga. Karena profesi menjadi ketika Anda memilih untuk menjadi guru, itu kan sudah mengambil resiko untuk tidak boleh malu sendiri sih. Jadi ya mau nggak mau harus pede. Karena mengambil sebuah keputusan kan juga ada resiko. Harus berani tampil percaya diri di depan murid-murid. Apakah ada yang mau ini sering terjadi ya di kalangan guru-guru. Biasanya kan seorang guru itu usaha. Nah, dia itu usaha sambil mengajar. Kita menyikapinya itu enggak. Kan seorang guru itu mengajar dan usaha. Nah, dia itu merasa kerepotan memanage keduanya itu. Mengatur waktu itu tidak bisa. Nah, itu bagaimana ya kalau semuanya seorang guru itu lebih mementingkan usahanya daripada untuk mengajar. Padahal itu mengajar itu sangatlah mulia. Ini memang tergantung keputusan sendiri sih. Tapi kan mestinya bagaimana untuk menyikapi tersebut, menyikapinya itu. Mohon maaf bahasanya terlalu bulat. Semoga bisa dipahami. Kalau menurut saya, seorang guru itu harus bertanggung jawab dalam pilihannya. Jika seorang guru sudah membuat pilihan menjadi guru dan menjadi seorang pengusaha, dia harus bertanggung jawab terhadap kedua-duanya ini. Jika dia hanya bertanggung jawab dengan satu hal, berarti dia tidak bisa bertanggung jawab atas pilihannya. Dan dia juga harus bisa mengambil resiko atas pilihan yang dia ambil. Terima kasih, Saudara Wulan. Lalu mungkin ada yang bisa ditanyakan atau ada yang ditanyakan atau bagaimana?
Saya mau bertanya, Mbak Vera. Silakan, Mbak Nabila. Mbak Vida. Ini materinya nggak ada contohnya begitu, ta? Apa gitu? Mungkin bisa berikan contoh sendiri. Apa ya? Mungkin dari teman-teman mungkin bisa memberikan contohnya satu saja. Contoh yang bagian apa ya Mbak Nabila? Yang bagian kemampuan berinovasi yang melahirkan kreativitas saja, dan Mbak. Mungkin kemampuan berinovasi untuk melahirkan apa? Kreativitas. Nah, itu mungkin dengan cara seperti ini contohnya. Kan kita harus berinovasi. Untuk melahirkan kreativitas, berarti kita harus berpikir bagaimana caranya untuk menjadi kreatif. Nah, sebagai seorang guru, kita harus bisa membimbing anak-anak murid kita supaya kreatif, yaitu dengan cara berinovasi. Melalui pikirannya itu kita harus menanamkan jiwa-jiwa kreativitas agar bisa berinovasi untuk melahirkan kreativitas. Setelah itu, jika sudah pikiran murid itu sudah berinovasi, maka kreativitas yang muncul juga akan semakin banyak. Semakin banyak inovasi, maka semakin banyak kreativitas. Orang kreatif itu harus memiliki banyak sekali inovasi. Mengapa saya membulat? Bisa diambil intinya saja apa enggak, Mbak Vera? Ya, intinya itu semakin kita berpikir atau menanamkan pikiran yang sangat berinovasi itu akan semakin banyak melahirkan kreativitas. Contohnya, sebagai seorang guru, kita harus mendidik anak-anak kita untuk membuat sesuatu seperti karya lukisan ataupun karya mewarnai, menggambar, kan itu kan harus diberi motivasi atau tanaman-tanaman yang menanam sesuatu yang sangat kreatif supaya bisa melahirkan kreativitas. Kreativitas itu sangat banyak sekali bentuknya, gitu. Seperti lukisan, mungkin kreativitas berpidato di depan teman-temannya, terus membuat karya seni, itu kan kreativitas. Jadi itu harus sangat dilatih terus supaya bisa melahirkan kreativitas yang sangat banyak. Semakin kita berinovasi, maka akan semakin banyak melahirkan kreativitas. Seperti itu, Mbak Nabila. Ya, Mbak Vera, terima kasih. Sama-sama. Saya boleh bertanya enggak? Boleh. Yang dimaksud dari contoh kemampuan yang dilandasi dasar-dasar keagamaan itu seperti apa maksudnya? Maksudnya itu begini. Gimana? Seseorang guru itu kan harusnya mempunyai moral dan etika yang baik. Nah, kita sebagai seorang manusia pasti memiliki keagamaan atau moral, keyakinan diri. Nah, apa yang kita yakini itu akan menjadi tujuan atau prinsip hidup kita sampai kita meninggal. Maka kita itu harus mempelajari dasar-dasar keyakinan kita itu untuk melengkapi dasar-dasar keagamaan seorang guru tersebut, gitu, agar kita itu mempunyai akhlak yang baik, agar kita itu bisa
lebih tenang, tidak sombong, dan dapat bertindak dengan tidak gegabah. Nah, cara itu ya harus diwujudkan itu dengan cara meyakini keyakinan yang kita punya gitu, Mbak Grace. Oh, jadi gitu ya. Jika kita tidak memiliki keyakinan, maka kita tidak bisa memenuhi dasar-dasar keagamaan tersebut gitu. Jadi seorang guru itu wajib mempunyai prinsip atau keyakinan hidup yang akan dibawa sampai beliau itu meninggal seperti itu. Paham. Selanjutnya. Apakah ini sudah 30 menit, Mbak Grace? Belum, Vera. Ya, silakan teman-teman akan saya jawab. Mungkin karena jawaban saya ini belibet, jadi waktunya itu lebih lama gitu. Maka biar saya saja yang jawab. Saya mau menambahkan, Mbak Grace minta tolong di-scroll ke atas. Jadi, saya akan memberikan contoh apa yang tadi setelah saya bacakan, kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha. Jadi kan setiap orang pasti punya tujuan hidup tuh. Nah, contohnya kalau bagi seorang guru tuh setelah 8 tahun mengajar, kita ingin saya harus menjadi pengawas. Yang mana pengawas itu kan harus minimal 8 tahun di TK ataupun RA, SD ataupun SMP itu minimal kan 8 tahun. Jadi kayak setelah 8 tahun saya mau jadi pengawas. Nah, dari situ kita akan berusaha menjadi yang lebih baik untuk bisa menyiapkan bekal-bekal untuk menjadi pengawas tersebut. Terus kemampuan memotivasi diri. Memotivasi ini kan motivating ini penggerakan. Nah, jadi kita itu harus menggerakkan siswanya untuk mau melakukan perubahan, kayak dari yang awalnya leyeh-leyeh tuh, kayak aku males. Nah, kita tuh harus memberitahu ke anak didik kita nantinya, ya, nggak boleh males-malesan supaya masa depannya itu lebih terjamin lagi. Itu mungkin untuk contoh-contoh yang lain teman-teman bisa menambahkan. Maaf, saya izin off cam karena ada sesuatu hal yang Saya mau tanya. Iya. Silakan Mbak Nabila Fairuz. Yang tentang kemampuan mengambil hikmah dari pengalaman yang baik ataupun pengalaman buruk itu, contohnya kalau di dalam pembelajaran atau di sekolah itu gimana ya? Siapa yang akan menjawab? Apakah saya? Saya yang akan menjawab dia. Silahkan Mbak Nabila Tun. Baik, menurut saya Mbak Fairuz, itu dalam pembelajaran seperti kita memiliki murid yang kelakuannya buruk, itu kan kayak pengalaman buruk buat kita gitu. Bagaimana cara kita untuk tidak membeda-bedakan antara murid yang berkelakuan buruk dengan yang berkelakuan baik. Ya, menurut saya seperti itu bisa menjadi pengalaman tersendiri dalam memberikan bimbingannya. Apakah itu sudah cukup, Mbak Fairuz? Mungkin yang lain bisa menambahkan. Mungkin Mbak Fairuz bisa menekan. Sepertinya sudah dijelaskan oleh Mbak Nabila. Mohon maaf ini teman-teman, ini kenapa ya?
running out of time. This meeting will end in 10 minutes. Upgrade now to remove the 14 minutes Ya, berarti time yang limit. tadi. Kurang 10 menit lagi ya teman-teman berarti. Ya. Mari teman-teman. Ini kaki saya kenapa ya? Sangatlah anjing banget. Ini ngapain ya teman-teman? Halo. Ya, ya Mbak Nabila Grace, kenapa? Ini ngapain kok diem-diem? Apa teman-teman sudah paham? Sepertinya sudah paham ya? Saya sepertinya sudah. Kalau saya Yang pribadi lain sudah mungkin paham, sudah. saya terapkan dalam diri saya. Mungkin teman-teman ada yang belum paham, silakan bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, bisa saya tutup. Mungkin bagaimana teman-teman cara menyikapinya ya untuk semuanya itu ya jangan dasar-dasar prinsip tersebut gitu. Mbak Lavi mungkin ada yang ingin ditambahkan? Tidak ada, sudah cukup. Sepertinya ini materinya sudah jelas semua, makanya teman-teman kita diam. Iya, soalnya Tidak tahu apa yang banyak harus sekali yang didiskusikan. Mohon maaf saudara-saudara sekalian, saya off cam. Maaf teman-teman, apakah saya boleh bertanya? Boleh, silakan Mbak Nabila. Ya. Apabila dalam di 8 kemampuan tersebut pada seorang guru tidak bisa menganukan yang salah satunya, bagaimana? Apakah itu berpengaruh terhadap profesinya? Soalnya ya teman-teman, saya tuh sangat tidak mempunyai kemampuan dalam berinovasi yang melahirkan kreativitas. Saya sepertinya tidak punya inovasi untuk melahirkan sebuah kreativitas sebagai seorang. Bagaimana menurut teman-teman terhadap permasalahannya saya ya? Mungkin bisa memberikan pemasukan. Menurut saya, jiwa kreativitas seseorang itu memang tidak bisa diwujudkan muncul seperti itu saja tidak bisa. Maka kemampuan kreativitas itu harus dipancing terus-menerus dengan cara kita itu harus belajar berinovasi atau berkreasi. Berkreasi itu sangatlah banyak caranya, seperti kita memasak, menggambar, atau melukis. Nanti kita akan diberikan materi tersebut pada saat pelatihan kita untuk terjun ke lapangan kerja, seperti itu. Pada saat kita mau skripsi, pastinya kita akan diberi materi untuk kita bisa terjun ke dalam mengajar itu sendiri, seperti itu Mbak Nabila. Jadi kita tidak mungkin, jika kita tidak memiliki kreativitas, kita tidak akan lulus menjadi seorang guru. Kita tidak akan lulus menjadi sarjana, seperti itu mungkin. Jadi pada intinya kita harus mengikuti saja alurnya dengan menambah pengalaman. Dari situ kita bisa. Iya, seperti itu. Ya. Iya. Terima kasih teman-teman sudah menjawabnya. Ya, sama-sama. Sepertinya ini sudah cukup ya. Iya, mari kita tutup. Silakan, Mbak Host. Mungkin diberikan dari presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Saya host pamit undur diri.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak enak ya apa anjir? Record Di live itu ya, Mbak. record komputer. record sampingnya stop atau stop itu sampingnya gue. Stop share Aku mau ngerti nih. Lek stop share anu anjir. Apa screen-e? Lek stop. Oh, stop recording. Iya.